Kita lanjutkan lagi. Topik kita kali ini terkait dengan penjualan barang dagangan. Anda harus membaca dulu 2 video saya sebelumnya agar tidak ahistoris. Yang pertama adalah terkait dengan model bisnis usaha perdagangan, kemudian dilanjutkan dengan pembelian barang dagangan. Semua linknya saya sediakan pada seksi deskripsi di bawah video ini. Dan ini adalah yang ketiga, yaitu terkait dengan penjualan barang dagangan. Seperti halnya pembelian, penjualan barang dagangan juga bisa dilakukan secara tunai, cash, atau on account. Anda lebih sering mengatakannya on account ini sebagai kredit. Event yang penting untuk mencatat transaksi penjualan barang dagangan adalah pada saat barang dagangan itu diserahkan kepada pelanggan atau customer. Lagi-lagi kita tidak menggunakan dasar diterimanya kas dari customer, tetapi menggunakan event pengiriman sebagai dasar untuk 1. Mengakui timbulnya tagihan, dan 2. Mengakui diperolehnya penghasilan terkait dengan penjualan tersebut. Faktur, kalau disebut faktur penjualan, ini berarti faktur yang diterbitkan oleh pihak penjual. Saya mungkin harus mengklarifikasi, di video sebelumnya agak samar. Jadi yang namanya faktur itu selalu diterbitkan oleh pihak penjual yang mengirimkan barang kepada pelanggan. Disebut faktur pembelian oleh pihak pembeli karena itu terkait dengan transaksi pembelian yang dia lakukan. Tapi faktur selalu diterbitkan oleh pihak penjual. Kita masih menggunakan sistem pencatatan persediaan perpetual, dan Anda perhatikan di sini untuk transaksi penjualan Anda menggunakan 2 entry jurnal. Setidak-tidaknya melibatkan 4 akun. Bagian yang atas ini merupakan pengakuan harga jual, kas atau piutang di debit, penjualan atau pendapatan penjualan di kredit dengan jumlah rupiah yang merepresentasikan harga jual sebagaimana tertera di dalam faktur. Kemudian pada bagian bawah, beban pokok penjualan di debit sejumlah biaya perolehan dari barang dagangan yang dikirimkan. Pada saat yang sama, persediaan barang dagangan di kredit merefleksikan biaya perolehan persediaan barang yang dikirimkan, atau persediaan dalam kasus ini berkurang. Jadi jurnal yang bawah ini beban bertambah, aset berkurang. Kita masih menggunakan contoh yang sama, Sunyi Audio dan Shanti Stereo. Kalau sebelumnya kita mencatat dari sudut pandang pembeli, kita sekarang mencatat dari sudut pandang penjual. Harga pokoknya adalah 24 juta. Untuk harga jual, yang didebit adalah akun piutang usaha dan yang dikredit adalah penjualan. Untuk biaya perolehan, yang didebit adalah beban pokok penjualan dan yang dikredit adalah persediaan barang dagangan. Oke, ini adalah jurnal-jurnal yang sebenarnya hanya bersifat konseptual. Dalam praktek, saya kira Anda tidak akan menemukannya. Yang ingin ditunjukkan dengan notasi ini adalah dari transaksi penjualan itu akun-akun mana saja dari General Ledger yang terpengaruh. Kalau saya bilang akun General Ledger, berarti sebagian dari akun yang ada di sini adalah akun kontrol. Sebagai contoh, piutang usaha di debit. Dalam praktek tentu saja Anda harus juga mendebit ke akun spesifik. Siapa pelanggan yang bertransaksi dengan kita. Jadi Anda tentu harus memelihara atau memiliki catatan untuk masing-masing customer yang melakukan transaksi kredit dengan Anda. Demikian juga dengan barang dagangan atau persediaan barang dagangan. Kemarin saya sudah mengulas. Anda juga harus memiliki catatan untuk tiap-tiap item persediaan. Dalam transaksi ini harus jelas misalnya item persediaan mana yang berkurang, berapa jumlahnya. Itu semua hanya bisa dimungkinkan jika perusahaan juga memiliki file master persediaan atau buku besar pembantu persediaan. Ada retur pembelian, ada juga retur penjualan. Seperti halnya ketika melakukan penjualan, pengembalian barang atau
persetujuan pengurangan harga dari pihak penjual kepada pembeli itu juga dicatat oleh pihak penjual dengan 2 entry jurnal atau setidaknya 4 akun buku besar yang terpengaruh. Akun yang pertama adalah retur dan pengurangan harga jual. Ini sebenarnya bisa aja didebet langsung ke penjualan, seolah-olah penjualannya dibatalkan. Tetapi praktik yang lazim adalah dengan merekam transaksi retur dan pengurangan harga ini dalam akun terpisah. Akun retur dan pengurangan harga jual ini saldo normalnya debit. Dan di dalam laba rugi, akun ini dikurangkan terhadap penjualan kotor atau penjualan bruto. Jumlah rupiahnya tentu saja adalah harga jual dari barang yang diretur oleh customer. Kreditnya bisa piutang kalau penjualan awalnya merupakan penjualan kredit atau cash. Jadi kalau tunai penjualannya berarti retur ini mengharuskan dilakukannya refund atau pengembalian uang terkait dengan barang yang dikembalikan atau yang harganya dikurangi. Entry jurnal yang kedua ini terkait dengan biaya perolehannya. Sama dengan tadi, ini seperti pembatalan transaksi penyerahan barang. Persediaan kembali di debit, kemudian beban pokok penjualan di kredit. Jumlahnya adalah biaya perolehan dari barang yang diretur atau pengurangan harganya. Masih menggunakan contoh yang sama dengan video sebelumnya, hanya kita sekarang berada di pihak penjual. Memo yang mengindikasikan persetujuan retur atau persetujuan pengurangan harga itu kita gunakan sebagai dasar untuk mengkredit akun piutang usaha. Nilainya adalah 3 juta, ini sama dengan harga jual barang yang diretur atau pengurangan harga jualnya. 1.400.000 ini merupakan biaya perolehan dari barang yang diretur atau selisihnya kalau itu berupa pengurangan harga. Di bagian bawah ada penjelasan. Jika pihak pembeli mengembalikan barang karena barang itu rusak atau cacat, maka pihak penjual harus mendebet dan mengkredit persediaan barang dagangan dan beban pokok penjualan dengan nilai estimasi barang yang dikembalikan. Nilai rongsokannya kalau misalnya dia bisa dijual dengan harga di bawah harga normal tentu saja, dan bukan biaya perolehan yang awal. Ada diskon pembelian yang sudah kita bahas pada video sebelumnya, ada juga diskon penjualan. Dan sekarang kita berada di pihak PT Sunyi Audio sebagai penjual. Perhatikan bahwa piutang usaha sejumlah 35 juta yang dikredit ini adalah saldo terakhir setelah memperhitungkan pengkreditan ketika PT Sunyi Audio ini menyetujui pengkreditan piutang usaha sejumlah 3 juta, sehingga tadinya 38 juta dikurangi 3 juta sekarang menjadi 35 juta. Selanjutnya diskon 700.000 ini dihitung dengan cara 35 juta dikali dengan 2%. Dan kas yang benar-benar diterima tentu saja adalah selisih dari nilai piutang penuh dikurangi dengan diskon yang diberikan sejumlah 34.300.000.